Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan judul pengambilan keputusan. Di sini saya sendiri Dinda Trisa Berlian. Perkenalkan, saya Kaisul Gina. Nama saya Suci Rahmatillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pengambilan keputusan. Jadi definisi pengambilan keputusan itu kan sangat banyak. Jadi saya akan memilih beberapa saja menurut para ahli. Yaitu yang pertama ada arteri. Pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Dan menurut Deo Haiman yaitu inti dari semua perencanaan adalah mengambil keputusan suatu pemilihan cara bertindak. Jadi dalam hubungan ini kita melihat keputusan sebagai cara yang dipilih oleh manajer sebagai cara yang paling efektif. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang teori pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu ada teori rasional komprehensif, yaitu pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau lebih dari masalah-masalah yang dapat diperbandingkan. Dan yang kedua yaitu ada teori inkremental. Teori ini dalam mengambil keputusan tentang teori mengambil keputusan yang diambil dari masalah yang harus dikeluarkan, seperti dalam teori pembaharuan, dan pada saat yang sama merupakan teori yang lebih banyak memikirkan cara yang ditanyakan oleh pejabat-pejabat pemerintah. Dan yang ketiga yaitu ada teori pengamatan terpadu, yaitu pendekatan kompromi yang menggabungkan pemanfaatan model rasional komprehensif dan model inkremental dalam proses pengambilan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kriteria pengambilan keputusan. Menurut konsepsi Anderson, nilai-nilai yang seharusnya menjadi pertimbangan para pembuat keputusan dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori. Yang pertama ada nilai-nilai politik. Pembuat keputusan mungkin melakukan pemilihan atas alternatif yang dipilih dari sudut pandang alternatif. Yang kedua ada nilai-nilai organisasi. Para pembuat keputusan khususnya birokrat mungkin dapat mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Yang ketiga ada nilai-nilai pribadi, hasrat untuk menyetujui atau memenuhi persyaratan visi atau kebutuhan visi. Yang keempat ada nilai-nilai kebijaksanaan. Dari perbicaraan di atas, satu hal yang boleh dicamkan yaitu janganlah kita memilih anggapan yang sinis kemudian menarik kesimpulan dari para pengambil keputusan dari politik yang hanya memerlukan pertimbangan-pertimbangan demi politik tersebut. Yang kelima, ada nilai-nilai ideologis. Ideologi pada hakikatnya merupakan nilai-nilai dan penilaian yang saling terkait. Fungsi dan tujuan pengambilan keputusan. Fungsi pengambilan keputusan individu atau kelompok, baik institusional maupun organisasional, sifatnya futuristik. Tujuan pengambilan keputusan, tujuan yang bersifat tunggal, hanya satu masalah dan tidak terkait dengan masalah lain. Tujuan yang berubah ganda, dapat saling kontradiktif atau tidak kontradiktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun grup. Yang pertama, penerimaan tujuan umum. Yang kedua, komunikasi dan status struktur. Yang ketiga, ukuran kelompok. Yang keempat, kesamaan anggota kelompok akan cepat dan mudah membuat anggota kelompok yang satu dengan yang lain. Model pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan dalam keadaan kepastian menggambarkan setiap tahap keputusan kegiatan hanya memiliki satu hasil. Model ini disebut juga model kepastian atau deterministik. Model pengambilan keputusan dengan ketidakpastian menggambarkan setiap tahap keputusan kegiatan memiliki masing-masing penilaian hasil dan masing-masing menentukan hasil. Model keputusan dengan kondisi seperti ini adalah yang paling sulit untuk diambil keputusan. Kondisi yang penuh revisi atau relevan dengan apa yang dipelajari dalam teori game.
Langkah-langkah proses pengambilan keputusan. Secara umum, langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses persetujuan atau perumusan keputusan. Yang kedua, parameter penetapan dan variabel. Yang ketiga, alternatif pemecahan masalah alternatif. Yang keempat, penetapan kriteria pemilihan alternatif untuk mendapatkan alternatif yang terbaik. Yang kelima, pelaksanaan keputusan dan evaluasi hasil. Kesimpulan, definisi pembuatan kebijaksanaan negara sebagai keseluruhan proses yang diperlukan pengartikulasian dan pendefinisian masalah, perumusan masalah-masalah yang dibahas dalam kebijakan-kebijakan, penyaluran, bantuan, dan kebijakan terkait dalam sistem politik, pengupayaan dan dukungan hukum, pengesahan dan pelaksanaan, pemantauan dan peninjauan kembali. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.